Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di SMA N 108 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berkeliling di lingkungan sekolah SMA N 108 Jakarta. Nah, sekolah ini sudah mulai melakukan kegiatan PTMT pada tanggal 1 Oktober 2021. Gimana sih kondisi PTMT di sekolah SMA N 108 Jakarta? Yuk, simak video ini sampai selesai ya. Untuk siswa dan guru yang baru datang, wajib untuk memeriksa suhu tubuh terlebih dahulu. Jika suhu tubuh sudah dirasa aman, selanjutnya siswa dan juga guru harus mencuci tangan dengan sabun di wastafel yang sudah disediakan di depan sekolah. Pada beberapa titik di sekolah juga disediakan wastafel dan sabun untuk mencuci tangan. Nah, untuk memastikan bahwa kondisi seluruh siswa dan guru dalam keadaan baik dan negatif COVID-19 pada saat PTMT ini, maka sekolah SMA N 108 Jakarta melakukan kegiatan tes PCR massal untuk siswa dan juga guru yang ada di lingkungan sekolah. Ini adalah suasana tatap muka pada hari Senin. Pembelajaran tatap muka terbatas pada hari Senin ini yang datang ke sekolah yaitu hanya kelas 10 saja. Siswa kelas 10 yang mengikuti PTMT berjumlah 50% dari total siswa kelas 10. Nah, 50% lainnya mengikuti pembelajaran melalui daring atau online. Di minggu depannya, siswa yang sebelumnya melakukan pembelajaran daring, mereka mendapatkan giliran untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain di hari Senin, PTMT juga dilaksanakan di hari Rabu untuk kelas 11 dan di kelas 12 pada hari Jumat. Untuk teknis dari kegiatan PTMT pada tiap tingkatannya yaitu sama dengan menggunakan sistem 50% siswa yang datang ke sekolah dan siswa lainnya datang pada minggu berikutnya. Nah, berikut aktivitas PTMT pada hari Rabu dan juga Jumat di SMA N 108 Jakarta. Kegiatan PTMT di SMA N 108 Jakarta ini dimulai pada pukul 6.30 dan berakhir pada pukul 11 siang.
pada kegiatan PTMT ini, siswa dan guru diwajibkan untuk membawa makanan sendiri dari rumah karena kantin sekolah belum dapat difungsikan dengan sepenuhnya. Selain itu, seluruh kegiatan PTMT pastinya selalu menerapkan protokol kesehatan ya, misalnya seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Pada kegiatan PTMT ini menggunakan metode blended learning, di mana kita para guru menjelaskan kepada siswa yang berada di sekolah dan juga menjelaskan materi seperti biasa pada siswa lainnya melalui Zoom meeting. Untuk sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran di SMA N 108 Jakarta sudah sangat lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muklisah, Kepala SMA Negeri 108 Jakarta. Setelah sekolah dinyatakan layak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau yang dikenal dengan PTMT dan kemudian dapat SK, langkah pertama yang sekolah lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh orang tua dan siswa. Ini dilakukan melalui Zoom, di mana pada kesempatan sosialisasi tersebut sekolah menyampaikan SOP atau aturan main dari PTMT ini, seperti anak-anak dipersiapkan dari rumah sebelum berangkat ke sekolah seperti apa, kemudian di perjalanan seperti apa, kemudian begitu sampai sekolah seperti apa, kemudian kegiatan pembelajaran di kelasnya juga seperti apa, begitu juga sampai mereka pulang kembali ke rumah juga seperti apa. Itu yang kami sampaikan. Juga setelah sampai di rumah, apa yang harus anak-anak itu lakukan supaya kegiatan prokesnya tetap dilaksanakan seperti itu. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 3 minggu kita melaksanakan PTMT ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dari pihak orang tua juga yang mengizinkan anaknya ke sekolah selalu membekali anaknya dengan surat izin. Jadi itu yang menjadi syarat utama. Jadi kami mengizinkan anak itu bisa mengikuti PTMT harus ada surat izin tertulis dari orang tua. Nah, kemudian saat mereka dalam pelaksanaannya, begitu mereka sampai di sekolah seperti biasa, kita ukur suhu. Kalau memang nanti dalam pengukuran suhu tersebut mereka di atas 36,3 derajat, maka kita terus bawa pulang kembali. Kemudian setelah ukur suhu, mereka cuci tangan, tentunya pakai sabun, dibersihkan pakai tisu, kemudian masuk ke kelas masing-masing. Nah, di kelas masing-masing juga kelas sudah kita setting sedemikian rupa sehingga sesuai dengan aturan dari PTMT ini, yaitu berjarak 1,5 meter depan, belakang, kiri, dan kanan. Begitu juga ruangan dalam keadaan terbuka, jendela kita buka, pintu kita buka, dan seterusnya. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya selama 2 minggu ini tidak ada kendala yang artinya ya kendala yang sangat seperti yang maksudnya yang kendala yang artinya tidak dapat diatasi. Tapi kendalanya itu kendala yang wajar lah, yang masih bisa terselesaikan, masih bisa diatasi.
Nah, setelah pelaksanaan PTMT, kami sebenarnya setelah pelaksanaan PTMT kami berdiskusi. Kita minta masukan dari guru-guru yang mengajar pada hari itu atau dari Pak Damrin itu selaku wakil kurikulum. Saya tanya, Pak, kendalanya tadi seperti apa, dan saya sendiri monitor sebenarnya dari Zoom, karena kebetulan untuk PTMT ini link yang kita berikan adalah melalui Zoom yang kita breakout. Nah, yang kita breakout menjadi 5 kelas, di situ bisa terlihat. Nah, dari hasil pembelajaran yang sudah berlangsung ini, memang di awal-awal itu kendalanya seperti suara guru tidak terdengar keluar, atau tayangan guru di papan tulis tidak terlihat oleh anak-anak yang di rumah. Itu selalu kita perbaiki. Dan alhamdulillah sampai hari ini perubahan-perubahan itu sudah sedikit-sedikit sudah bisa teratasi. Artinya anak yang di sekolah maupun anak yang di rumah sudah terlayani. Seperti itu. Dan kami juga tentunya supaya PTMT ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, kami juga sudah merencanakan untuk mempersiapkan perangkat-perangkat lain seperti kamera atau mikrofon melalui BOS ya. Ini sudah kami anggarkan seperti itu. Mudah-mudahan PTMT bisa berjalan lebih baik lagi, sehingga anak-anak yang di sekolah maupun yang di rumah bisa terlayani dengan baik. Harapan saya selaku Kepala SMA 108 ini, kita sangat mengharapkan pelaksanaan PTMT ini bisa berjalan maksimal, Bapak Ibu guru juga bisa mengajar dengan enak, dengan baik, dengan fasilitas yang mencukupi, anak-anak di sekolah dan di rumah bisa terlayani dengan baik, dan anak-anak yang di sekolah, nah ini mungkin akan dia merasa puasa senang di sekolah karena pembelajarannya seperti ini. Jadi jangan sampai anak-anak kecewa, masa di sekolah cuma begitu aja, mendingan di rumah aja lah. Nah, seperti itu. Jadi harapan kita seperti itu, dan harapan saya juga anak-anak yang di rumah kepengen ke sekolah gitu ya. Dan harapan saya lagi, mudah-mudahan PTMT ini sudah tidak terbatas lagi, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara normal, tidak blended lagi, sehingga kegiatan pembelajaran atau apa yang diinginkan oleh anak-anak bisa diterima atau bisa disampaikan dengan baik ke anak-anak itu sendiri. Jadi apa yang akan disampaikan ke anak-anak akan lebih maksimal diterima oleh anak-anak. Harapan saya seperti itu, supaya PTMT ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, gurunya senang, anak-anaknya juga akan senang. Ya, untuk anak-anakku semua siswa SMA 108 Jakarta, mari ikutin kegiatan pembelajaran ini melalui pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan serius, dengan tanggung jawab, dan penuh ikhlas. Ya, sekali lagi, kesuksesan itu tidak dapat datang sendiri, tapi harus dijemput. Kita yang harus menjemput, kita yang harus mencari untuk kesuksesan tersebut. Jadi saya rasa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Tamrin, selaku Kasubag SMA Negeri 108 Jakarta, di mana saya sebagai Kasubag membawahi beberapa staf di sini yang notabene memang untuk pelayanan terhadap masyarakat yang ada di 108. Demikian. Baik, terkaitan dengan persiapan PTN terhadap SMA Negeri 108, siswa tentu harus menyiapkan surat pernyataan atau izin dari orang tua terkait dengan izin mengikuti PTN di 108. Tentu surat izin itu diserahkan oleh peserta didik ke sekolah, membawa sebagai bukti
sekolah untuk memberikan izin terhadap anak-anak untuk mengikuti PTM di 108. Yang kedua, ya tentu selain dari izin, anak-anak harus melakukan vaksinasi. Tentu ini wajib hukumnya terhadap anak-anak yang mengikuti PTM ini harus lengkap mengikuti vaksinasi. Yang ketiga, tentu anak-anak harus memperhatikan prokes, di mana memang prokes ini penting. Pertama adalah memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Dan ini semua sudah kita persiapkan baik di depan gedung sekolah atau pintu gerbang, di ruang lingkup sekolah. Setiap lantai kita persiapkan wastafel untuk persiapan anak-anak, baik pada saat anak-anak hadir maupun pada saat anak-anak ada di dalam maupun anak-anak keluar dari 108. Ini sudah kita informasikan terus menerus dan selalu kita ingatkan ya, oleh baik dari wali kelas maupun para gurunya. Selain dari anak-anak tidak membawa itu, tentu anak-anak suruh foto daripada administrasi yang kita sampaikan pertama tadi. Foto pada saat nanti anak-anak hadir, tertinggal itu surat pernyataan itu ataupun surat izin, anak-anak cukup memperlihatkan di dalam HP itu bahwa anak-anak diizinkan oleh orang tua untuk mengikuti PTM di 108. Ya, terkait dengan administrasi baik teknik maupun guru di SMA Negeri 108 selama PTM terbatas berlangsung, tentu ada SOP-nya yang harus diikuti oleh seluruh guru maupun teknik. Di antaranya adalah guru-guru ini adalah guru-guru yang sudah melaksanakan itu tadi vaksinasi lengkap. Pertama, kedua, guru-guru yang dalam situasi dan kondisi sehat bugar, ya itu yang diperbolehkan untuk mengikuti PTM terbatas. Sedangkan untuk administrasi yang lain mungkin terkaitan dengan kesiapan daripada guru-guru, karena ini ada PTM secara tatap muka dan ada PTM secara daring, yaitu anak-anak di rumah. Terima kasih. Ada, tentu memang yang tidak kalah penting bahwa memang bagaimana kesiapan daripada prokes tadi, ya tentu memang ada hal-hal lain. Contoh diantaranya ada bagaimana kita selalu mengawasi anak-anak, baik anak-anak ini pada saat berada di dalam kelas maupun anak-anak berada di luar kelas. Salah satu contohnya, sering anak-anak di dalam kelas maupun di luar kelas itu selalu melupakan terkaitan dengan prokes. Salah satu contohnya, terkadang maskernya ada di leher, gitu kan. Guru dan karyawan tentu berkewajiban untuk mengingatkan anak-anak kita itu supaya tetap memakai masker dengan baik. Demikian juga terkait dengan apabila anak-anak ini mengalami panas atau mungkin flu, tentu kita persiapkan terkaitan dengan UKS maupun tempat isolasi mandiri. Tentu di situ kita persiapkan ada 2 ruangan. Demikian. Jadi untuk yang ada gejala-gejala kayak panas sedikit itu diisolasi terlebih dahulu, betul, baru bisa kembali ke kelas ya Pak ya? Tidak lagi kembali ke kelas. Kita akan menghubungi daripada orang tua oleh tim satgas kita yang sudah terbentuk, sehingga anak-anak ini segera ditindaklanjuti terkaitan dengan suhu di atas 6, sekian ya, 36,7 sekian lah. Kesannya memang di sini kita sangat berharap, ya tentu harus semua lapisan baik warga sekolah maupun orang tua harus saling
mengingatkan dan menjaga baik anak maupun guru. Tentu ini semata-mata untuk menjaga prokes terhadap anak-anak itu, karena tanpa ada kerjasama kita dalam tertib terkaitan dengan prokes, tentu ini sulit kita untuk memangkas daripada terjadinya COVID-19. Ya. Yang kedua, ya, bahwa memang keberadaan daripada 108 ini, ya, tentu semata-mata kejenuhan ataupun mungkin rasa kurang semangatnya anak-anak belajar di rumah, tentu ya dengan dibukanya PTN terbatas ini menjadi salah satu arah perbaikan untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini bisa benar-benar mengikuti pembelajaran di sekolah secara PTN terbatas. Nah, kita juga ingin mengingatkan kembali nih, agar kondisi pandemi semakin membaik, jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa vaksin ya teman-teman bagi kalian yang belum vaksin, untuk meminimalisir dampak yang akan terjadi jika suatu saat terpapar virus COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.